Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Dan Steger akan mendemonstrasikan proyek kami, yaitu tentang monitoring logging jaringan berbasis web. Di sini kami menampilkan ada penggunaan memori atau RAM, penggunaan disk, penggunaan CPU, dan lalu lintas jaringan. Di sini gunanya untuk mendeteksi serangan DDoS. Dan juga ketika CPU-nya ini mencapai sekitar 80% ke atas, maka notifikasi akan dikirimkan melalui Telegram. Dan keempat ini kami menggunakan tools Prometheus untuk melakukan itu. Selanjutnya, kami ada label top pengguna yang mencoba login, log-log yang berhasil mengakses server kami, serta penggunaan sudo, percobaan brute force, dan topik utama kami dan judul dari kami itu adalah detektor gerakan lateral. Langsung saja kita mencobanya. Di sini saya akan mencoba serangan brute force terlebih dahulu. Untuk itu, ini saya sudah ada menyediakan. Uh, Kami menggunakan kali Linux untuk mempercobakan brute force. Sini kita coba serang. Nah, sini terlihat ketika terjadi serangan brute force, maka dia akan tertulis di sini. Tadi 14, sekarang 19, dan terus bertambah situ. Ini mendeteksinya mulai ketika 5. Kalau sudah jadi 5 brute force, maka dia akan terus kehitung berapa kali brute force yang terkena dan begitu seterusnya. Dan di sini saya akan mencoba namanya itu gerakan lateral. Pertama kita itu login server yang kita serang itu menggunakan IP public. Lalu kita ganti atau pindah ke user lain menggunakan IP localhostnya. Contohnya 127.0.0.1. Nah, ketika dia login ini, maka dia akan terdeteksi oleh sistem kami. Nah, terlihat di sini detektor gerakan lateralnya terhitung 1. Dan untuk tes untuk sudo, kita coba misal sudo sistem status SSH, coba set. Nah, maka dia akan tercatat di sudo ini. Untuk DDoS kurang lebih sama seperti itu. Tapi tidak akan kami praktekkan sini soalnya kami lebih fokus ke gerakan lateral. Dan ketika mereka nyerang, contohnya penggunaan ada gerakan lateral, coba brute force, ataupun DDoS, maka dia akan masuk ke dalam Telegram. Contohnya, nih, ini percobaan brute force. Brute force telah terdeteksi, IP-nya berapa, apa yang dilakukan, serta kami udah menerapkan sistem IPS yaitu untuk preventif. Di sini IP 103 telah diblokir, yang artinya IP ini telah diblokir oleh server kami. Contohnya, kita akan coba lagi login, atau lebih tepatnya kami menyerang lagi. Nah, akan terus seperti ini dia, tidak akan terjadi penyerangan sama sekali. Kenapa? Karena blok IP yang kita miliki ini sudah diblokir, jadi tidak dapat ditampilkan, tidak dapat dilancarkan lagi. Contohnya, nah kelihatan di sini ada deny in 192.168.561.03. Ini adalah IP dari Kali Linux kami yang telah terblokir. Nah, tapi untuk IPS kami hanya menampilkan untuk brute force saja. Untuk DDoS dan gerakan lateral kami tidak menyediakannya, soalnya untuk gerakan lateral jika dia diblokir maka akan lebih ke arah merugikan daripada menguntungkan. Kan mungkin saja yang mencoba login itu adalah user kita, jadi lebih tepat kalau detektor gerakan lateral ini lebih ke mendeteksinya saja dan memberi peringatan bahwa ada yang sedang melakukan gerakan lateral. Contohnya ini seperti ini.
Baiklah, sekian demo dari kami. Saya akan kembalikan kepada teman saya.